Nah, di sini karakteristik hutang itu ada 5. Yang pertama, kewajiban itu ada dan merupakan transaksi di masa lalu. Dan yang kedua, ada kewajiban untuk menyertakan aktiva yang dapat diterima oleh yang bersangkutan di masa yang akan datang. Yang ketiga, kewajiban itu dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan mata uang dengan jumlah yang pasti atau dapat ditaksir jumlahnya. Yang keempat, kreditur dan tanggal jatuh tempo dapat diketahui atau ditentukan. Dan yang kelima, tidak ada hak untuk membatalkan atau melepaskan diri dari hutang tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan jelaskan mengenai hutang lancar. Hutang lancar adalah kewajiban-kewajiban yang akan diselesaikan pembayarannya dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang diklasifikasi sebagai aktiva lancar atau dengan menciptakan utang yang baru. Nah, ada penggolongannya, ada 3 penggolongan. Yang pertama, hutang yang jumlahnya dapat ditentukan secara pasti. Yang kedua, hutang yang jumlahnya ditaksir. Dan yang terakhir, hutang bersyarat. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh sedikit mengenai hutang. Sekarang aku pengen tanya-tanya lagi nih, soalnya kan tadi aku belum terlalu ngerti. Aku pengen dapat jawaban yang lebih spesifik lagi. Nah, coba sekarang kita cari di perpustakaan, siapa tahu ada orang yang bisa kita tanya. Ayo ikuti aku. Nah, kita udah sampai nih di ruang perpustakaan. Coba yuk kita lihat di dalam, siapa tahu ada orang yang bisa kita tanya. Ikutin aku yuk. Nah, kalian lihat ya tuh, ada staf aku bang. Coba kita tanya yuk. Tapi kelihatannya kayaknya lagi bete tuh. Gangguin bentar nggak apa-apa kali ya. Ikutin. Halo Kak, siang. Halo, selamat siang. Saya Sinta Kak, dengan siapa? Dengan Margareta. Kok kayaknya bete banget Kak? Iya nih, aku lagi banyak tugas banget nih untuk ngejurnal utang. Lagi buat jurnal ya Kak ya? Iya. Oh iya, tuh kan ada kakak staff tuh lagi buat jurnal. Coba kita tanya aja sama dia yuk. Kak boleh tanya-tanya Kak? Oh iya, Boleh silakan dulu bentar. Makasih ya Kak. Mau nanya apa, Dek? Apa sih yang Kakak ketahui dari hutang itu? Utang. Kalau aku sih nggak terlalu banyak tahu ya, tapi kalau utang lancar, utang jangka pendek itu aku tahu. Ini kebetulan lagi ngejurnal. Terus Jelasin itu Kak? ya kalau utang jurnal tuh apa namanya? Utang lancar. Aduh banyak banget deh ininya pembagiannya, ini makanya kayak lagi stres banget. Kalau yang aku lebih tahu sih ya, soalnya kan berhubungan dengan pekerjaanku, jadi yang aku tahu tuh hutang yang jumlahnya dapat diketahui secara pasti. Itu ada pembagiannya lagi deh, ada 9. Yang pertama itu kalau nggak salah utang dagang, wesel bayar, utang dividen, ada uang muka, pungutan, pajak, utang gaji. Banyak banget. Dengernya aja pasti pusing ya deh ya, pusing banget. Sebenarnya sih aku agak males ya dek jelasinnya, soalnya kan kerjaanku banyak banget. Tapi kasihan juga adiknya nanti malah bertanya-tanya, nanti jawabannya nggak bener lagi. Ya udah aku jelasin aja dek. Iya Kak. Tapi aku jelasinnya sambil ini ya kerja ya, soalnya Iya, kan nggak aku harus apa-apa, cepet Kak. juga. Ya, kalau utang lancar itu yang pertama itu kan ada utang dagang. Utang dagang itu utang yang timbul dari kegiatan ekonomi perusahaan yang berulang-ulang. Utang dagang itu terjadi karena perbedaan waktu yang timbul antara penyerahan barang dan jasa dengan pembayarannya. Yang kedua ada wesel bayar. Wesel bayar hutang yang didukung dengan surat pengakuan hutang atau surat pernyataan kesanggupan membayar. Wesel bayar itu juga ada 3 lagi ada pembagiannya. Banyak banget ya Kak pembagiannya Kak. Iya, itu dah utang tuh emang kayak gitu deh ya. Wah, hidup banget ya Kak. Bener banget. Kalau wesel bayar itu
perusahaan biasanya itu ditunjuk sebagai wajib pungut atas pajak yang merupakan kewajiban bagi karyawan dan makanan kepada pihak ketiga. Itu deh. Oh jadi gitu ya kak ya. Terus ada lagi nggak sih kak? Ada masih banyak. Jelasin lagi dong kak. Ya udah deh. Sabar kak ya. Ya nggak apa-apa kok. Buat adik aku sih Mbak. Oh so sweet. Ya. Jadi dalam hutang lancar itu masih ada kayak hutang biaya, habis itu pendapatan diterima juga. Kalau hutang biaya tuh ya hutang perusahaan dalam memberikan kayak biaya-biaya kayak iklan kayak gitu kan, dimana keharusan untuk mengakui adanya biaya-biaya yang manfaatnya sudah dinikmati dalam satu periode meskipun biaya tersebut belum dibayar. Terus ada juga pendapatan diterima di muka, itu di mana penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa yang diterimanya itu telah terjadi di muka, kayak gitu. Terus masih ada lagi nih, lagi dua, lagi utang bonus sama utang gaji. Ya kalau utang bonus pasti ada udah ngerti lah. Nah, itu di mana bonus yang diberikan kepada karyawan itu biasanya didasarkan atas gaji dan upah pokok. Dan yang terakhir ada utang gaji. Itu yang kayak gaji karyawan itu belum dibayar oleh perusahaan, jadi disebut dengan utang gaji. Oh jadi gitu ya kak penjelasannya. Aku lumayan ngerti sih kak, cuma masih agak-agak bingung gitu. Ya kan kakak juga bisa jelasinnya dikit aja ya dek, soalnya kan kakak lagi banyak kerjaan. Iya aku ngerti kak, mohon maaf ya kak ya, walaupun sedikit tapi ilmunya bermanfaat banget buat aku. Maaf ya kak udah ganggu kerjaan kakak. Semoga kerjaan kakak lancar, semangat ya kak. Ya, makasih ya dek. Nah tadi kan kita sudah dengarkan tuh penjelasan dari kakak stafnya. Tapi kan masih belum terlalu jelas ya, mungkin nanti kita cari jawaban lagi dari orang lain lagi supaya kita dapat jawaban yang lebih spesifik. Kalau gitu yuk ikuti saya lagi. Jumlahnya satu itu ada tiga, pertama utang pajak penghasilan, yang kedua utang hasil yang beredar ya, dan yang ketiga utang garansi atas beli dan jual. Terus penjelasannya itu kayak gimana sih kak? Bisa tolong jelasin nggak kak? Nah yang aku tahu itu yang utang pajak penghasilan, penghasilan pajak penghasilannya biasanya dihitung berdasarkan laba yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan dikalikan dengan tarif pajaknya. Yang kedua itu utang hadiah yang beredar. Yang aku tahu itu perusahaan kadang-kadang menawarkan hadiah untuk penjualan produk-produk tertentu. Hadiahnya bisa diberikan secara langsung atau terbatas pada pembelian yang menyerahkan kos. Dan yang ketiga itu utang garansi atas beli dan jual. Garansi yang atas jual itu garansi pengatakan jumlah jaminan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli untuk memperbaiki atau melengkapi keterangan akan kualitasnya. Itu aja sih yang aku tahu. Oh jadi gitu ya kak penjelasannya dari kakak. Makasih banget ya kak, walaupun sedikit yang kakak jelasin tapi ilmunya itu sangat bermakna banget buat aku. Makasih ya kak, maaf ganggu waktunya kakak. Selamat siang kak. Nah tadi kita kan sudah dengarkan tuh penjelasan dari kakak Ayu mengenai utang lancar. Sekarang kita cari lagi yuk orang lagi yang bisa kita tanyakan agar kita dapat penjelasan yang lebih jelas lagi. Ayo ikuti saya. Nah, itu tuh namanya Catur. Dia itu teman sekelasku. Gimana kalau kita tanya sama dia aja? Yuk kita tanya dia. Halo Catur. Halo. Boleh minta waktunya bentar nggak sih? Oh boleh. Mau nanya-nanya? Boleh kan ya? Duduk dulu ya. Mau nanya apa ya?
aku tuh mau tanya, apa sih yang kamu tahu tentang hutang? Ngapain sih yang namanya utang itu sih? Ya soalnya aku kan masih kurang ngerti gitu loh tuh, apa sih hutang? Tauku tuh hutang tuh kayak kita tuh hutang sama orang, itu doang yang aku tahu. Jadi aku belum begitu tahu apa sih hutang itu, belum terlalu semuanya aku ketahui. Jadi itu tuh dalam hutang lancar atau hutang jangka pendek itu ada namanya hutang bersyarat. Adalah atau merupakan hutang yang bukan sah pada tanggal neraca, sehingga dari segi sesungguhnya dan tidak seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan. Namun, sebagai kewajiban yang memungkinkan akan terjadi hutang bersyarat, disajikan dalam catatan footnote dalam neraca. Contoh hutangnya itu ada yang pertama, ada piutang wesel yang didiskontokan. Itu tuh merupakan piutang wesel yang merupakan meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi akan mengurangi dengan bunga yang sudah diperhitungkan dengan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan tersebut disebut dengan diskonto. Jadi yang kedua tuh ada yang namanya endorsement atas wesel. Jadi yang dimaksudin ini tuh adalah pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan pengesahan di halaman belakang surat berharga tersebut. Jadi yang ketiga tuh ada yang namanya adanya sengketa hukum. Jadi yang dimaksudin di sini tuh adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara seperti integritas wilayah dan kehormatan atas kepentingan lainnya dari suatu negara. Terus yang keempat itu namanya adanya kemungkinan perusahaan diwajibkan untuk menyetor tambahan atas beban pajak atau denda. Jadi maksudnya itu seperti dapat surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dari pemerintah. Terus yang kelima itu namanya adanya keterikatan dengan kontrak atau perjanjian. Jadi yang dimaksudin di sini tuh dengan adanya keterikatan ini dapat membuat keadaan pihak yang bersangkutan merasa lebih baik dan semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terus yang keenam nih yang terakhir, ada namanya pembelian aktiva tetap atau pembangunan aktiva tetap berdasarkan kontrak. Jadi di sini tuh ada yang namanya kita tuh perjanjian gitu loh. Kalau kita mau beli aktiva tetap tuh kan harus ada kontraknya, biar kita tuh nggak dibohong-bohongin gitu sama orang gitu. Jadi gitu ya penjelasannya tentang hutang dari kamu. Aslinya ya tuh walaupun sedikit penjelasannya tapi banyak banget luar biasa banget buat aku dan buat semuanya yang nonton video ini. Pokoknya intinya ini bermanfaat banget. Aslinya ya tuh Nah, baik. Tadi kan kalian sudah dengarkan penjelasan tentang utang lancar atau utang jangka pendek. Terima kasih karena telah menonton video kami dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you Hindsight is fleeting, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is
always within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong, and instead